Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat datang di mata kuliah bisnis digital ya. Masuk ke pertemuan 13 gitu ya. Hari ini kita akan membahas lanjutan yang kemarin gitu ya. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana beriklan berbayar ya di Meta Ads. Sekarang saya akan membahas tentang AI penggunaannya dalam digital marketing ya. Oke, oke, oke. Hari ini kita akan membahas tentang bahasan yang cukup menarik ya, yaitu optimalisasi AI untuk digital marketing ya. Kenapa saya katakan optimalisasi? Karena AI sudah sangat relevan ya, sudah sangat sering digunakan untuk mahasiswa ya. Namun kita optimalkan dalam digital marketing ya. Apa sih AI itu ya? Artificial Intelligence atau yang disingkat AI adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan membuat sistem atau mesin mampu meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar dari pengalaman, memahami bahasa, mengenali gambar, dan mengambil keputusan. Jadi, barat sistem itu kita kasih pengetahuan, kita kasih pemahaman ya, kita kasih basis data sehingga sistem itu mampu berpikir meniru kecerdasan manusia. Perkembangan teknologi yang pesat dari AI telah menjadi salah satu inovasi yang sangat penting dalam dunia marketing ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ya saya akan bahas dulu bagian dan turunan AI ya, agar kita ke depannya kita paham bagaimana cara kerja AI ya. Yang pertama ada yang namanya mesin learning ya. Apa itu mesin learning? Pemodelan algoritma yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan melakukan prediksi atau pengambilan keputusan ya. Ya, ini sering kita jumpai waktu kita di TikTok atau di Instagram atau di YouTube. Sistem akan merekomendasikan konten sesuai dengan minat minat yang punya konten tersebut. Yang misalnya kalau kita di TikTok atau Instagram sering melihat konten-konten tentang skincare, maka kita selanjutnya konten-konten yang relevan dengan skincare akan dimunculkan di beranda kita. Sama ya juga di YouTube ya, ketika kita sering melihat katakanlah film-film drakor gitu ya, maka mereka akan menangkap bahwa kita peminat film drakor, maka di YouTube kita pasti berandanya akan dipenuhi oleh film drakor ya. Kemudian contohnya juga dideteksi spam ya pada email ya. Email sudah dibekali mesin learning sehingga mampu mendeteksi email yang berpotensi keamanan ya, maka seringkali ditempatkan di spam ya. Kemudian game FIFA ya, itu yang cowok ini ya, yang pasti udah tahu. Game FIFA itu semakin ke sini semakin seperti manusia ya. Kenapa mereka bisa seperti manusia? Karena ada teknologi AI-nya. Jadi kalau kita menggunakan kalau kita lihat ya, misalkan karakter Messi itu benar-benar mirip. Karena apa? Segala atribut tentang Messi bahwa cara dribblingnya, cara syutingnya, cara selebrasinya, cara mereka marah ya, ketika dilanggar itu dimasukkan ke sebuah mesin learning ya, sehingga benar-benar karakternya mirip ya. Begitu juga Ronaldo ya, CR7 ya. Bagaimana selebrasinya Shio itu ya, karena memang game tersebut sudah berbasis AI ya, mesin learning ya. Kemudian kalau kita sebagai pebisnis ya, kita bisa memprediksi penjualan UMKM berdasarkan data sebelumnya. Kita punya sistem, ada mesin learningnya ini ya. Maka kita nanti lebih akurat untuk mengambil kebijakan bagaimana kita memproduksi ya produk kita ya dengan mengacu pada penjualan bulan lalu atau tahun lalu ya. Itu yang pertama, mesin learning. Dan yang kedua adalah deep learning ya. Bagian dari mesin learning yang melibatkan jaringan saraf tiruan ya sehingga dapat menirukan seperti manusia ya. Contohnya misalkan face recognition ya, dia dapat membaca
mengenali wajah ya atau mengenali suara ya. Ada beberapa program aplikasi ya, misalkan FaceWeb ya, dulu pernah tenar. Jadi kita memasukkan di aplikasi tersebut, dia akan diberi pengetahuan berbagai konstruk tubuh manusia, wajah manusia. Jadi ketika kita upload foto kita, kita generate ya, maka mereka bisa menampilkan nanti umur kita 60 tahun itu seperti seperti apa, umur kita ketika kita waktu kecil seperti apa. Itu benar-benar mirip seperti itu. Voice recognition ya, kita bisa dengan suara ya, dengan suara kita bisa dikenali seperti itu. Kemudian ada analisis sentimen media sosial. Ini seringkali digunakan oleh pemerintahan, misalnya dalam melihat sentimen pasar gitu ya, apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu positif atau negatif seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya natural language process ya. Teknik AI ini memahami atau memproses bahasa manusia seperti chatbot layanan pelanggan ya. Kemudian ada Google Translate ya. Google Translate itu eh, berbagai bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman ya, bahasa Cina dan sebagainya, bahasa Arab gitu ya. Terus ada chatbot layanan pelanggan ini biasa digunakan website yang UMKM sudah besar itu pasti ada layanan lifetime pakai web apa chatbot ya ini saya contohkan ya. Ada salah satu ini misalkan ini ya Domenesia ya itu di pojok ininya pasti sudah ada ininya ini saya geser ya ini ada yang pojok kanan bawah ini ada live chat 24 jam seperti itu ya misalkan kita klik. Nah, dia otomatis apapun pertanyaan kita, jam berapapun pasti ada yang jawab ya karena robot. Tetapi robot ini sudah dibekali keterampilan database tentang biasa yang sering terjadi, yang sering ditanyakan, yang sering terjadi. Maka ketika kita menuliskan masalah kita, mereka akan menghubungkan dengan datanya. Ya, oh ini jika A maka jawabannya A1, jika B maka jawabannya B1 ya. Ini ada topik misalnya ada support ya, dukungan teknis, sales inquiry, permintaan penjualan, kemudian ada pembayaran ya. Kita tinggal aja klik langsung kita misalkan Kak website saya kok drop berarti itu masuk ke support dan sebagainya. Itu salah satunya ya. Kemudian bagian berikutnya adalah computer vision ya, teknologi AI yang memungkinkan komputer untuk ya untuk mengenali objek visual dari gambar atau video ya. Contohnya face unlock pada smartphone ya. Di smartphone sekarang sudah dibekali pembuka kunci berdasarkan wajah ya. Selama ini juga ada yang finger ya, selain pola untuk keamanan. Jadi yang bisa ketika kita scan wajah orang yang punya, kita tidak perlu memasukkan sandi seperti itu ya. Di perbankan juga sekarang sudah ATM-ATM-nya apa m-bankingnya sudah mengenal itu menggunakan teknologi face unlock ya. Kemudian quality control ya, bagaimana PT atau industri mempunyai sistem yang menggunakan teknologi computer vision ya. Jadi mereka bisa mendeteksi ketika barang cacat, misalnya labelnya agak agak kurang simetris dan sebagainya, atau isi kemasannya kurang berapa mili itu bisa kebaca. Itu mungkin dipadukan oleh teknologi IoT, Internet of Things ya. Kemudian yang sering dipakai mahasiswa adalah filter kamera Instagram atau TikTok, yaitu banyak ya filternya. Ada filter yang model A, model B, model C. Kita dimanjakan ya dengan filter-filter seperti itu. Bahkan ini bisa digunakan untuk biasanya penipuan kadangkala seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Kemudian generatif AI ya. Nah, ini yang sering digunakan mahasiswa ini ya. Bagaimana AI model generatif ya. Adalah gabungan teknik NLP, Natural Language Process ya, dan computer vision sehingga menghasilkan model baru berupa teks ya, gambar, video, audio ya. Contohnya ChatGPT ya, Gemini, terus ada Google VO ya, Google VO3 ya biasanya untuk generatif video ya, Suno AI generatif suara ya. Kita bisa bikin lagu itu ya. Kemarin pas waktu ada isu fenomena ada royalti itu ya, royalti ketika memutar suatu lagu tanpa izin gitu ya.
kafe-kafe, pengelola swalayan itu banyak yang menggunakan lagu-lagu yang menggunakan AI ya, seperti itu. Oke, saya pernah coba juga hasilnya bagus ya. Saya mencoba untuk membuat Mars VVB Unikal ya juga hasilnya musiknya isinya itu juga bagus seperti itu. Oke, kemudian apa sih manfaat kecerdasan buatan ya? Ini banyak banget ya. Saya akan ringkas menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana kecerdasan buatan dapat memecahkan masalah yang kompleks ya, memproses informasi dalam skala besar, menemukan pola, mengidentifikasi informasi dan memberikan jawaban ya. Nah, ini yang kedua yang perlu kita garis bawahi kita di pembahasan kita condong ke bisnis ya. Bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi bisnisnya. Kita bisa menganalisis pasar, kita bisa analisis kompetitor, kita bisa membuat ide konten ya, kita bisa membuat membuat artikel-artikel yang relevan dengan bisnis kita dengan lebih cepat ya tanpa mengurangi tingkat performa. Dengan kata lain, AI dapat melakukan tugas manual minim kesalahan ya, atau bahkan tanpa kesalahan. Terus kemudian yang ketiga adalah AI dapat menggunakan machine learning untuk menganalisis data dalam jumlah besar ya dengan lebih cepat daripada yang dilakukan oleh manusia ya. Sekarang di antar di dunia pendidikan saja eh, kadang untuk kebutuhan pelaporan itu sudah by mesin ya, mesin to mesin ya. Ada kabarnya Dikti kemarin ya untuk akreditasi bisa dimungkinkan 1 tahun ke depan tidak ada akreditasi karena semuanya sudah mesin to mesinnya. Jadi tinggal kita lihat laporan diktinya, kita lihat sistem SIM card mawar, sistem apa pemeringkatan mahasiswa, kita juga lihat sistem akademiknya, sintanya, kemudian ada Scopusnya dan sebagainya itu nanti akan di apa dihubungkan ya dengan yang namanya mesin learning ya, mesin to mesin. Jadi mereka tidak perlu menilai mengunjungi kita, sudah berbagai mesin seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nanti bahasan yang kita materi ini adalah bagaimana AI dalam digital marketing ya. Nanti kita akan coba 6 langkah AI itu untuk apa saja ya. Yang pertama AI bisa untuk riset pasar dan kompetitor ya. Kita sebagai pebisnis sangat dimanjakan ini, dimudahkan. Kita bisa membuat analisis pasar dan kompetitor dengan lebih mudah strateginya. Kemudian kita bingung ini mau punya sosial media, kontennya seperti apa. Kita bisa tanya kontennya AI. Kemudian kita mau buat iklan ya, iklan digital nih ya. Ah, bagaimana menyusun kalimatnya, bagaimana menyusun headline-nya agar orang betah scroll, kemudian klik beli dan sebagainya. Kita punya website tapi bingung website itu tidak ada trafiknya. Kita akan bisa mencari artikel website yang relevan sesuai bisnis. Misalkan bisnis kita eh, tentang bisnis saya tentang komputer teknologi, maka artikel-artikel yang sesuai ya berkaitannya dengan teknologi. Misalkan cara menghapus virusnya yang sedang booming apa. Kita bisa tanya ini di ChatGPT atau Gemini ya. Yang paling nanti kita praktekkan yang kita tekankan nanti di sini bagaimana membuat foto produk dan video produk seperti itu ya. Nah, di dalam praktek ini eh, kita akan menggunakan beberapa aplikasi ya, aplikasi. Kita bahas yang pertama analisis riset market dan kompetitor. Nah, saya rangkum ini yang sering digunakan itu ya. Ada beberapa aplikasi ya. Aplikasi ini juga ChatGPT masuk. Dia ada kategori di generative AI. Yang lain Google Trend ya. Google Trend minggu yang kemarin sudah kita bahas bagaimana kita bisa menemukan ya apakah produk kita itu banyak dicari daerah mana gitu ya yang sedang naik daun ya. Nah, ini kita akan bahas Google Keyword Planner, SEMrush maupun Answer the Public ya. Kita pilih Google Keyword Planner ya. Coba kita akan praktek ya Keyword Planner ya. Anda tinggal nulis saja di sini Keyword Planner ya. Nanti akan muncul yang nomor satu ini ya. Oke, nah di sini kita sign in, kita
menggunakan email kita. Apakah ini berbayar, Pak? Iya, berbayar, tetapi alhamdulillah masih ada versi gratisannya ya, meskipun terbatas bisa kita coba nanti ketika bisnis kita sudah berjalan ya kita tidak ada salahnya untuk berbayar seperti itu ya, Has. Ini banyak banget ini fiturnya ya. Saya eh, contohkan yang sering kita pakai, klik alat, kemudian perencanaan. Nah, ini saya biasa pakai keyword planner ya. Oke, misalnya kata kunci yang kita gunakan apa ya? Temukan kata kunci. Ya, ini kita mau jualan batik tulis. Ya, kata kuncinya apa? Kita tulis aja batik tulis. Apakah kata kunci yang sering dicari di sosial media itu apa? Klik dapatkan hasil, maka akan muncul nih. Ya, nah, ini ada akan muncul batik tulis asli, baju batik tulis pria. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya macam-macam. Ketika kita berbicara Instagram, maka kita mungkin bisa jadikan ini hashtag. Ya. Ketika kita berbicara masalah website, ya kita cari artikel bagaimana membedakan batik tulis dengan batik cap misalkan. Atau kita juga konten di Instagram ya karosel ya. Anda buat konten ciri-ciri batik tulis asli ya. Ada 10 slide, gulir ke kanan itu ya. Yang pertama dibuat dengan tangan dan sebagainya ya. Itu akan menarik itu seperti itu ya. Ini gunanya untuk riset kata kunci ya. Kemudian aplikasi yang kedua ada yang namanya Semrush itu ya. Nah, ini juga Semrush kita buka Semrush ya. Nah, ini juga judulnya aja keren ya. Semrush Data Driven Marketing Tool ya untuk pertumbuhan bisnis kalian seperti itu ya diklik ini ini banyak ya ini apa cukup bagus ya saya coba di sini nih ya ini ada yang paling atas ya paling atas ada keyword overview ya saya akan lihat keyword ya ini contohkan yang sederhana nanti Anda bisa oprek sendiri gitu ya. Nah, kita ketikkan kata kunci misalkan batik tulis ya tadi ya. Kita pilih Indonesia kemudian kita search ya. Apa yang terjadi? Nah, maka laporan tentang batik tulis tersebut, nah ini ada trennya ya. Trennya eh, apa stagnan, kemudian ada kenaikan, ada penurunan. Nah, ini baru-baru ini naik, naik ya. Apalagi nanti mungkin pas Ramadan pas itu ya banyak orang berbelanja, banyak menanyakan ya. Kemudian di bawahnya juga ada ini ya. Nah ini ada batik tulis, bahan. Nah, ini untuk bisa membuat ide konten ya. Bahan utama dalam membuat batik tulis dan batik cap. Anda bisa buat konten artikel, konten video ya, ataupun konten-konten yang lainnya. Anda bisa jadikan hashtag dan sebagainya ya. Ini ada yang namanya SEMrush ya. Kemudian yang ketiga, ini saya langsung masuk ini aja ya. Nanti Anda bisa coba sendiri. Answer the public. Ini cukup bagus juga. Ya. Saya ketik answer the public ya. Ini juga cukup bagus ya. Nah, ketika kita klik ya, maka sama seperti tadi ya muncul ya. Nah, kita lihat di sini misalkan batik tulis ya. Kita milihnya yang Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan ada di Indonesia ya. Indonesia. Nah, Indonesia klik. Nah, terus kemudian Indonesia. Oke ya. Oke, Indonesia ini kok nggak bisa sebentar Indonesia. Nah, kita klik. Kita klik. Oke, nah, nanti akan muncul nih ya. Ternyata batik tulis sudah dicari, ini tinggi nih, pencariannya tinggi ya, dicari di Google sama Bing. Nah, kemudian ini juga munculnya, ini ada muncul ya, ini ada tulisannya ini batik tulis Slavi, batik tulis Lasem ya, AI model. Nah, kemudian kita ingin tahu nih di sosial medianya seperti apa, kita klik di sini. Klik. Nah, ini ada ringkasannya juga nih ya. Instagram ya, yang sering dicari Instagram ini ada tulisannya batik tulis, ya, batik tulis Nusantara, batik tulis natural. Kemudian di YouTube motif batik tulis ya, seperti itu. Kemudian di TikTok batik tulis Solo, batik tulis Dewi Rengganis ini ya sering dicari gitu ya. Kemudian kita cari coba ada lagi nggak Instagram diklik ya. Munculnya apa ini? Kalau Instagram diklik, nah, ini Instagram semua ya. Nah, ini komplit ini ya. Bisa kita jadikan rujukan untuk membuat caption seperti itu ya. Oke, kita masuk lagi ke PowerPoint ya. Nah, itu
tool yang menggunakan eh, aplikasi ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang menggunakan ChatGPT ya. Kita berbasis, kita minta, terus kemudian kita kasih jawaban ya. Dalam hal ini kita menggunakan beberapa platform ya. Ada ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian ada Google VO3 gitu ya. Kemudian ada Google AI Studio, kemudian ada Meta AI dan Pipit AI ya. Meskipun banyak sekali ya lebih dari ini, tapi ini yang pernah saya sudah gunakan ya dan hasilnya cukup lumayan lah ya untuk kategori gratis itu sudah cukup membantu apalagi kalau kita punya dana untuk berbayar ya. Kita masuk yang pertama ChatGPT ya. ChatGPT itu dikenal dengan generatif AI ya. AI yang dapat membuat konten baru berupa gambar teks ya, audio dan video daripada hanya melihat atau menganalisis data yang sudah ada ya. Namun eh, dalam menjalankan ChatGPT, kita apa? Tergantung hasilnya, hasil bagus dan tidaknya tergantung prompt. Prompt yang kita hasilkan ya. Semakin prompt kita itu dapat dimengerti oleh ChatGPT, maka hasilnya akan lebih bagus seperti itu ya. Nah, ini ChatGPT juga sangat berguna bagi profesional marketing dan bisnis karena kemampuannya dalam memproses bahasa ya. ChatGPT dapat membantu dalam berbagai hal ya, bisa menerjemahkan dokumen, mengekstrak, hingga membuat konten yang menarik pelanggan ya. Kemudian, nah ini adalah contoh ini. Ini contoh berdasarkan best practice saya pemasaran. Ini misalnya kita mau mulai riset pasar, kita mau mulai minta ChatGPT strategi ya. Nah, kata kuncinya sebenarnya sederhana ya. Mungkin teman-teman sudah pada sering menggunakan ChatGPT untuk tugas-tugas kuliah gitu ya. Hanya saja yang perlu Anda garis bawahi, ChatGPT akan semakin pintar jika perintahnya jelas. Misalnya gini, Anda ujuk-ujuk minta ChatGPT, tolong buatkan saya SWOT dari UMKM batik tulis. Ya, ya, jawabannya standar gitu ya, jawabannya standar. Tetapi ketika Anda memberikan pengetahuan terlebih dahulu, maka jawabannya akan lebih detail. Contohnya ini, saya punya bisnis namanya Zona Fashion ya. Ini saya. Nah, di paragraf pertama, saya menuliskan gini, saya adalah pemilik UKM Zona Fashion. Saya memberitahu ke ChatGPT. Kemudian saya menyuruh ChatGPT eh, berapa namanya berperan sebagai digital marketer expert dengan pengalaman 10 tahun. Artinya apa? Sesuai dengan bisnis saya ya, menangani brand fashion lokal dan nasional ya. Kemudian saya kasih dulu pemahaman ChatGPT tentang profil bisnis nih ya, profil bisnis ya, eh, nama brand, kemudian zona fashion, jenis produknya fashion ya, keunikan produknya apa ya. Jadi mereka tahu kita artinya nggak pasrah bongkoan ya. Kalau kita buatkan maka hasilnya akan standar ya. Nah, lalu setelah kita mengutarakan profil bisnis, maka Anda juga ngasih tugas-tugas Anda lakukan analisis riset pasar dan susun strategi secara terstruktur hasilnya bagus ya lebih bagus ya kemudian nanti pertanyaan kedua ketiga itu kita nggak usah lagi apa kita nggak usah lagi itu ya memberitahu lagi karena sudah terekam seperti itu ya misalnya kita mau buat AI ya copywriting ya langsung aja buatkan copywriting iklan produk zona fashion ya zona fashion kan ada kemeja batik ada hem ada pakaian muslim misalnya ya. Nah, saya khusus minta yang kemeja batik ya yang meliputi headline pengantar detail manfaat penawaran alasan call to action ya notabene maka karena ChatGPT sebelumnya sudah kita beritahu apa audien kita, siapa audien kita, umurnya berapa, maka bahasanya bisa disesuaikan gitu ya. From artikel blog, Anda punya artikel nih, bingung ya, mau diisi apa ya, punya website mau diisi artikel apa, Anda bisa tolong buatkan 10 ide judul artikel yang relevan dengan profil bisnis saya. Nanti akan muncul nih. Misalkan asal-usul batik tulis, kemudian cara membedakan batik tulis dengan
batik cap, kemudian cara merawat batik tulis, ya. Nah, Anda pilih mana nih? Tinggal, oh, saya tertarik dengan artikel nomor 2. Tolong buatkan eh, artikel yang bisa diindeks oleh Google, misalkan seperti itu ya. Sehingga nanti ketika orang mencari eh, apa kata kunci alasan memilih batik handmade-nya, maka eh, apa ekspektasi kita bisa langsung ter terindeks di halaman pertama Google seperti itu ya. Kemudian kita misalkan pernah jualan di Shopee ini ya. Nah, kadang bingung ini mau membuat deskripsi. Bahkan beberapa saya amati deskripsinya sangat sederhana ya. Misalkan batik tulis, bahan, kemudian apa ukuran dan sebagainya. Padahal kita diberikan karakter yang banyak ya. Misalkan kita kalau minta di ChatGPT ya, judul barangnya kita dikasih tahu ya. Jangan sampai kita jualan batik tulis judulnya cuman batik tulis Pekalongan itu sangat rugi. Kenapa? Karena di nama produknya Shopee itu bisa berapa karakter. Makanya kita sering lihat nama produknya panjang. Batik tulis asli Pekalongan, nyaman dipakai, anti kusut, ya, harga murah, bisa grosir. Ya. Kenapa harus panjang seperti itu? Nah, karena dia mengandung keyword. Ketika orang mengatakan batik tulis adem, batik tulis nyaman, batik tulis murah, dia akan apa menjadi algoritmanya akan ketarik seperti itu ya. Dan juga biasanya di deskripsi produk itu tidak hanya berbicara tentang produknya, tetapi bagaimana cara merawat batik tulis, terus kenapa Anda memilih toko kami ya, dan sebagainya. Oke, kemudian prompt ide konten ini Anda bingung buat konten, tanya aja, buatkan saya 10 ide konten produk di sosial media, Instagram, TikTok, Facebook sesuai dengan audiens saya ya, pria 25 sampai 55 tahun dan seterusnya. Nanti kita akan dikasih konten ide konten 10 produk, ada konten video, konten feed, konten story ya, tinggal kita mau satu persatu. Bahkan ketika kita dikasih konten video reel, kita juga dikasih dialognya seperti apa skripnya seperti apa ya. Itu lihat ya nanti ini hasilnya yang tadi kita buat ya. Ya ini hasilnya seperti ini, cukup detail ya. Jadi bisa untuk menjadi acuan kita sebagai pebisnis ya. Kita tunggu ya ini ya. Ini hasil apa oprek saya ini ya. Nah, ini ada analisisnya komplit, kemudian ada analisis kompetitor, ada strategi digital marketing ya, kemudian ada key performance indicator, roadmap dan sebagainya ya. Ini ada juga lain-lain sebagainya seperti itu. Nanti Anda bisa mencoba sendiri. Nah, itu yang menggunakan prompt-nya. Sekarang kita akan mencoba ke bagaimana AI bisa untuk membuat foto produk. Ini saya selesaikan dulu PowerPoint-nya. Nanti setelah itu kita praktek langsung membuat konten ya foto produk atau video produk dengan AI ya. Ini misalnya kita ATM, amati, tiru dan modifikasi. Misalnya kita punya produk parfum ya, tetapi kita nggak punya studio, nggak punya model, nggak punya kamera yang canggih ya, maka kita bisa membuat konten produk real dengan menggunakan AI ya. Nah, misalnya saya cari acuan nih ya, saya cari acuan gambar di Pinterest ya. Anda bisa masuk ke Pinterest, Anda cari acuan, eh, ketikkan kata kunci foto produk parfum ya. Misalkan seperti ini, kita cek ya. Di sini ada kita cek misalkan Pinterest ya. Oke, kita coba. Nah, kita tinggal milih nih foto produk parfum seperti apa saja. Misalkan foto produk parfum ya, parfum. Ya, ini nanti akan keren-keren ini ya, keren-keren hasilnya ya. Nah, kita download ini ya. Ini ada yang di atas batu ya, ada yang air seperti mengalir ya, ada yang ada apa seakan-akan nyiprat airnya itu kelihatan real ya. Terus apa yang kita lakukan? Kita download ya, kita masukkan ke ChatGPT. Kasih perintah apa? Tolong buatkan prompt seperti foto terlampir. Nah, nanti akan langsung nih ChatGPT memunculkan ini hasilnya ya. Hasilnya apa? Fotografi produk parfum mewah,
Nah, ini sudah saya edit nih. Pro- Produk sama persis seperti di foto, diletakkan di atas cermin bundar, bla bla bla. Nah, produk saya asli ini. Ini produk saya asli nih, first class kelas. Saya ingin membuat foto produk first class ini menjadi eh, seperti ini ya. Hasilnya apa? Ini hasil cukup bagus. Ini hasil di generate di Gemini ya. Kalau kita lihat, kalau kita cermati, eh, tulisannya juga real gitu ya. Ini tulisannya First Class Kelvin ya, Paris tidak ada yang hilang sama sekali gitu ya. Kemudian ini hasil ChatGPT lebih bagus ya. Nah, ini ada kalanya bagus di ChatGPT, ada kalanya bagus di Gemini ya. Kita pakai berdua-duanya, cuman kelemahan ChatGPT itu agak lama prosesnya. Kalau Gemini cepat, tetapi Gemini ada watermarknya. Kalau ChatGPT nggak ada. Ini kalau kita lihat juga nampak real gitu ya, nampak real gitu ya. First class Paris seperti itu. Itu yang pertama ya. Nanti kita akan coba, baru-baru saya akan bahas dulu bagaimana AI untuk foto produk. Ini ATM. Kemudian yang kedua, kita bisa menggabungkan foto produk menjadi satu ya. Misalkan saya punya barang ini ya, saya punya apa barang ini cocok untuk affiliate. Misalnya Anda di affiliate itu kan Anda menjualkan produk orang lain, kalau bisa dibeli, bisa kebeli, Anda akan dapat komisi. Ya masalahnya kalau kita mau menawarkan dengan video ngopi dari sellernya, itu kalau di TikTok akan kena banned gitu ya. Karena foto video Anda nggak orisinil. Harusnya apa? Anda beli dulu ya, beli. Ketika beli, Anda apa buat video sendiri itu juga orang yang tidak punya apa namanya jiwa fotografer itu akan kesulitan. Maka ini adalah solusinya ya. Kita pakai AI, kita pakai prompt yang bagus. Kemudian jangan lupa ketika diposting kasih tahu dihasilkan oleh AI. Nah, ini saya punya ini. Ini saya unduh dari gambar produk dari seller gitu ya. Gambar produk dari seller. Kemudian ini ya, kemudian ini, nah, saya cari juga di Pinterest untuk background ya. Karena kalau membuat prompt background seperti ini, wah itu akan perlu imajinasi ya. Jadi saya sediakan ininya ya, eh, foto produknya, kemudian saya sediakan untuk background. Kemudian saya kasih prompt seperti ini. Ini ya, saya kasih prompt seperti ini. Eh, Ini tulisannya. Buatkan saya foto produk gamis, tambahkan seorang wanita muda Indonesia. Kenapa wanita muda Indonesia? Karena kadangkala keluarnya bule seperti itu ya. Kan nggak matching ya gamis tapi kok bule seperti itu ya. Mengenakan gamis seperti foto pertama. Ya, ini foto pertama yang kita upload dengan latar belakang seperti foto kedua. Hasilkan foto realistis bla bla bla. Hasilnya seperti ini. Dan apa? Nampak real ya. Kita lihat bajunya detailnya sama ya. Backgroundnya juga sama, sama persis seperti itu ya, tidak nampak real seperti itu ya. Nah, kemudian ini foto produk, apakah bisa dijadikan video? Bisa ya. Oke, nah, kita akan mencoba video nih. Saya coba buat prompt ya, buatkan video seorang perempuan berhijab ya, melakukan sesi try on fashion ya, bla bla bla. Hasilnya ini. Ini hasil menggunakan Meta ya, Meta AI ini. Ya. Oke, seperti itu ya. Dan ini juga eh, menggunakan Google AI Studio ya, tanpa musik. Ya, gampang. Kalau Pak, kok nggak ada musiknya? Kita taruh di TikTok kasih musik banyak banget gitu ya. Ini ya, beda ya. Tapi sama ini makan ada bonus tasnya karena di sini saya kasih tas seperti itu ya. Kemudian saya buat lagi nih di Google VO3 ya. Ini ada kelebihannya Google VO3 mampu menampilkan dialog ya dengan tapi dialog. Saya kenapa pronya bahasa Inggris, Pak? Saya uji coba ternyata Google VO3 itu akan lebih bagus hasilnya bahasa Inggris ya seperti itu. Katanya sih ya, saya juga mencoba kok lebih bagus juga seperti itu ya. Tapi pakai bahasa Indonesia juga bisa ya. Tapi ini dialog artisnya saya kasih type in bahasa Indonesia.
Nah, ini ada suaranya ini. Ingin tampil cantik, elegan, dan percaya diri? Pilih Gamis Unikal. Kualitas mewah, harga murah, dan bikin suami betah. Oke, ya. Oke, kemudian kita klik ya, klik lagi. Ya, kita buat yang di pipit AI. Sama gitu ya, ini hasilnya. Pengen tampil cantik, elegan, dan percaya diri? Pilih gamis unikal, kualitas mewah, harga murah, dan bikin suami betah. Oke ya. Nah, kemudian selain itu apa? Google VO3 bisa juga untuk yang lainnya. Ini saya akan coba apa praktek yang kedua. Saya punya daster ya, daster batik ini sangat digemari ibu-ibu kalau di rumah nyaman ya, tidak panas seperti itu. Nah, ini produknya tidak ada modelnya. Kita bisa menambahkan model. Kalau yang contoh pertama itu kita juga minta background ke apa orang lain gitu ya. Nah, nanti kalau kita ke Pinterest ini kita mengimajinasi background sendiri ya. Ini saya kasih prompt seperti ini. Promptnya, buatkan saya foto produk daster seperti foto di atas. Tambahkan model wanita cantik muda Indonesia yang sedang tersenyum manis ke kamera. Latar belakang sebuah ruang tamu estetik, terdapat lemari etalase yang berisi koleksi daftar daster sejenis ya, dan seterusnya. Hasilnya bagus ya, ini menggunakan Gemini ya. Kalau kita lihat, ya hasilnya nampak real gitu ya. Ini dasternya juga tidak ada yang aneh gitu ya, sama persis dengan gambarnya. Nah, kemudian saya konversi juga nih ke video ya, ke video. Tinggal apa? Tinggal dikasih nah, buatkan video konten pemasaran dari foto di atas. Wanita tersebut berjalan melenggang ke arah kamera sambil tersenyum kemudian menunjukkan detail ini seperti ini. Jadinya apa ini? Nah, ini pakai Meta AI ya. Oke. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go. Nah, ini ya. Sudah. Kemudian kita juga bisa di Google VO3 ya. Google VO3 ini ininya. Kemudian ini Ingin hasilnya. tampil nyaman tapi tetap cantik di rumah? Aku pakai daster batik premium yang bahannya lembut, adem, dan nyaman dipakai seharian. Oke. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat video sinematik iklan jasa ya. Ini saya akan contoh buatkan bagaimana promosi FVP Unikal dengan menggunakan AI. Ini ada ini contohnya ya. Ini promptnya seperti itu ya. Saya masih bingung, kampus mana yang cocok? Universitas Pekalongan aja, pilih manajemen. Manajemen Unikal memang pilihan tepat untuk berprestasi. Nah ini ya. Ah, pakainya apa tadi ya? Kita nanti habis ini kita akan coba praktek ya, coba praktek. Kita akan coba praktek misalnya apa ya, membuat ini ya. Kita akan praktek membuat foto produk, foto dan video produk. Tadi contohnya yang wanita, ini kita contohnya coba contoh kemeja flanel ya, kemeja kotak-kotak ya, flanel ya. Nanti kita akan membuat contoh yang pertama menggunakan Meta AI gitu ya, Meta AI. Kemudian kita menggunakan Google PO3 ya. Kemudian kita menggunakan Google AI Studio ya. Oke. Kemudian kita menggunakan ini Google AI Studio. Kemudian kita juga akan menggunakan yang Pipit AI ya, Pipit AI ya. Seperti ini ya. Oke, kita akan coba eh, membuat dengan Meta AI. Pertama apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama adalah kita eh, kita cari produk ya, atau download produk dari seller ya, download produk kemeja dari seller ya, produk kemeja dari seller yang akan kita affiliate nih ya. Kemudian biar kita mudah nanti kita cari background ya, background ya, cari background foto di Pinterest gitu ya. Oke. Kemudian em, kita cari lagi gitu ya. Kita cari lagi apa? Kita masuk ke ChatGPT ya untuk menggabungkan foto itu. Kemudian nanti kita generate video ya, generate video ya. Oke. Oh ini saya rubah aja jangan ke meja flanel ya.
Ini kemeja muslim pria saja ya, kemeja muslim pria ini hampir mau Ramadan ini ya. Kita contoh saja ya, kita contoh saja. Saya akan ini ya, anak close, kemudian saya akan close, bentar. Oke, nah ini sudah saya close. Nah, saya akan masuk ke Google ya, Google ya. Kita masuk Pinterest nih ya, Pinterest. Kita cari backgroundnya ya, backgroundnya dulu. Cari backgroundnya. Nah, ini sudah ada backgroundnya ya. Back, kita ketik lagi background foto estetik misalnya. Nah, kita cari ya. Yang cari kira-kira ini bagus nih ya. Kita cari. Ya, ini bagus nih kan. Nah, kita klik ini cocok untuk kemeja pria ini. Saya open new tab. Nah, dan gambarnya juga cukup besar gitu ya. Kemudian kita simpan ini. Kita simpan. Saya kasih kasih apa namanya? Kasih di simpan ya, simpan background background foto ya, foto foto produk pertama kita simpan, kemudian kita cari barangnya ini ya, kita cari barangnya di Google, barangnya seller, misalkan kemeja muslim pria. Nah, ini gambarnya ini ya, macam-macam ya. Kita cari yang gambarnya bagus ini, kebetulan yang pertama udah bagus nih ya. Oke, kita cek, buka, ya. Kita buka, kemudian kita apa namanya? Oke. Nah, kita copy nih ya. Kita mau cari yang mana ini atau kita cari yang ini. Kita klik kanan open new tab. Kemudian kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kemudian kita simpan eh, kemeja muslim pria. Nah, kemeja muslim pria. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah ini kita masuk ke ChatGPT ya, ChatGPT, ChatGPT ya. Oke, kita masukkan dua gambar tadi ya. Jangan lupa sininya ditulis ini, klik buat gambar ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan nih ya, kita masukkan foto yang pertama adalah foto yang tadi ya, apa kemejanya. Kemudian foto yang kedua adalah foto ini, tambahkan file, foto backgroundnya ya. Kita kasih prompt ini ya. Berarti kita ngasih tugas ke apa? Ke mereka itu tiga. Yang pertama suruh dikasih model, kemudian tempelkan di background itu ya. Oke, kita kasih prompt ini buatkan fotografi konten produk ya, eh, seorang pria muda Indonesia ya, seorang muda Indonesia berpenampilan menarik, berpenampilan menarik, penampilan menarik, sedang mengenakan mengenakan kemeja Muslim pria ya. Kita kasih dalam kurung seperti foto ya. Ah, Kemudian kita ketik lagi latar belakang eh, foto menggunakan latar belakang seperti foto kedua ya, foto kedua seperti foto kedua ya. Nah, latar belakang seperti foto kedua kita ketik lagi pencahayaan foto realistis ya, foto realistis ya, realistis pencahayaan terang ya, ukuran potret ya 9 banding 16 kayak di reel itu ya, di reel atau di Instagram itu seperti itu. Potret potret 16 kemudian menggunakan menggunakan kamera resolusi tinggi ya, resolusi tinggi iPhone terbaru gitu, seperti itu ya. Kita iPhone terbaru ini mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan ekspektasi ya. Kita klik, kita tunggu ya. Kita tunggu ini sedang mengenerate ini ya, seperti foto kedua. Oh, ini saya kurang nih seperti foto pertama ya. Mudah-mudahan bisa memahami ini saya salah salah ketik harusnya seperti foto satu ya. Kita coba ke Gemini ya. Kita coba ke Gemini. Kita coba ke Google Gemini ya. Gemini. Oke, Gemini ini kita hal yang sama lakukan seperti ChatGPT tadi ya.
jangan lupa buat gambar, kemudian kita masukkan gambar yang tadi, yang pertama, terus gambar yang kedua, ya, gambar yang kedua, kita tambahkan juga backgroundnya, ya. Oke, tadi saya di ChatGPT kurang nih, seperti foto satu, nah, latar belakang seperti foto dua, ya, ya, dengan latar belakang ini saya tambahi dengan latar belakang seperti background, ya, background seperti foto kedua. Ini saya generate nih ya. Kita tunggu, ini apakah sudah jadi? Oke, yang mana nih tadi ChatGPT-nya ya? Eh, Sebentar ya. ChatGPT-nya yang bukan yang ini ya. Saya mana ini? Ya ini. Apakah sudah jadi? Nah, ini ya. Sudah jadi ya. Dan cukup bagus ya. Ini kita download ya. Ini hasilnya juga background-nya sesuai. Sesuai ya. Sesuai kita download ini ya. Kita download, kita masukkan ke tadi ya. Oke, kita kasih nama generate eh, apa ChatGPT gitu ya, ChatGPT. Enter. Nah, kita tinggal tunggu nih. Nah, kalau kita lihat ya hasilnya tadi, kalau kita lihat eh, kita coba cari di apa namanya di tadi itu ya, coba AI ya kelas D. Nah, awalnya gambarnya seperti ini ya. Awalnya gambarnya background seperti ini kosong. Kemudian ini foto tanpa model, kemudian digabungkan jadi ini, ya keren ya. Dan nampak realistis. Kenapa realistis? Karena ini lekuk-lekuknya juga kelihatan hidup seperti itu ya, bukan wajah robot dan sebagainya. Kita tunggu yang pakai ini ya, ya kita tunggu yang pakai eh, Gemini ya. Kita akan coba tunggu yang pakai Gemini coba ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang pakai Gemini itu ya. Kita pakai Gemini yang ini mana nih ya? Gemini nih, klik. Oh, ini bukan ya. Oh, Gemini nih. Nah, ini. Oh, ini Gemini agak beda nih, tapi tidak apa-apa ya. Bisa, nah ini. Gemini agak beda. Nanti kita bisa kita gunakan karena backgroundnya juga hidup ini. Ini Gemini ya. Kita Gemini, kemudian Gemini ya. Gemini generate ya. Nah, selanjutnya apa? Kita sudah punya foto dari ChatGPT dan Gemini ya. Kemudian kita buat konten videonya ya. Konten videonya eh, kita akan nyontek prom ya. Prom yang tadi sudah kita praktekkan ya. Oke, kita akan nyontek prom yang ini ya. Yang ini saja yang kita uji coba. Ini foto produknya ini. Buatkan video konten pemasaran ya. Oke, kita klik. Kita masuk ke yang pertama, Meta AI gitu ya. Meta AI. Nah, kita klik ya, kita klik. eh, Kemudian kita buatkan video dari foto ya, foto tadi. Nah, kita makainya yang ChatGPT saja ya. Ini lebih lebih natural gitu ya. Dan kelebihannya apa? Tidak ada watermarknya ya. Kita upload. Ya. Oke, kita kasih prompt seperti ini ya. Kita kasih prompt. Nah, buatkan video ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya klik ya, buatkan video dari foto saya. Oke, kemudian saya copy. Ini saya lupa klik. Mana nih? Sebentar. Error nih ya, sebentar. Oke, klik. Klik tambahkan media. Ini saya ini ya. Oke. Buatkan video konten pemasaran dari foto di atas. Nah, kita rubah ini berarti seorang pria, seorang pria, eh, seorang pria muda Indonesia, ya, tetap diganti nih ya, Indonesia, Indonesia, ya, mengenakan mengenakan kemeja Muslim pria, eh, seperti foto ya, seperti pada foto ya. Kemudian pria tersebut berjalan melenggang ke arah kamera sambil tersenyum, kemudian memutar seperti menunjukkan detail kemeja, eh, detail kemeja, detail bahan ya, bahan kemeja tersebut. Video nampak realistis, rasio 9:16 pencatatan kamera menggunakan iPhone terbaru ya. Kita coba
Ini menggunakan apa ini Meta AI ya. Kita coba Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa ini ya. Oke. Ya, sambil menunggu kita pakai yang Google ini lagi ngerender gitu ya, lagi ngerender butuh waktu gitu ya. Kemudian kita sambil nunggu kita cari yang lain ya. Kita Google VO3, Google VO3 itu ada di mana ya? Google VO3 itu ada di Gemini, tapi yang berbayar. Ini saya sudah pro ya. Jadi kalau sudah pro, ini alatnya itu yang tadinya tidak ada video, ada videonya ya. Nah, Pak, gimana Pak kalau berbayar mahal? Nah, Anda bisa uji coba ya dengan menggunakan yang gratis 1 bulan ya. Ini saya coba untuk contohkan gitu ya. Contohkan kita nggak ada salahnya belajar ya. Kemudian saya masuk ke Gemini nih, Gemini yang akun ini yang belum saya prokan ya. Nah, di sini warnanya putih nih. Nah, di sini tidak ada videonya ya. Tapi di sini ada upgrade ya. Silakan Anda upgrade gitu ya. Silakan Anda upgrade. Diklik di sini ya. Upgrade ya. Upgrade kemudian apa? Upgrade. Nah, di sini ada nih 0 bulan untuk 1 bulan. Ya, dapatkan Google AI Pro. AI Pro nanti bayar. Ya. Tapi Anda harus hati-hati nih. Jangan sampai danamu isinya 1.500.000 kamu lupa. Nah, nanti setelah bulan kedua langsung kepotong ya. Saya juga seperti itu ya, 0 bulan tapi saya ingat-ingat ini nanti habisnya Januari gitu ya. Tapi kalau Anda punya dana dan merasa cocok ini sebagai tool yang membantu Anda bisa milih yang ini nih murah ya, 37.500 per bulan ya. Untuk berapa? Untuk 6 bulan ya. Tapi nanti di bulan ke-7 75. Murah kalau kita memang bisnisnya sudah jalan seperti itu ya. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Coba kita yang tadi apakah yang metanya sudah jadi ya. Metanya sudah jadi. Kita coba klik ini ya, kita coba klik ya sambil menunggu yang anti VO3. Nah, ini kok belum ada musiknya ya. Berarti kita sebentar ini masih render, masih ini seperti itu ya. Dia mutar ke samping. Nah, kita bisa nambahkan musik nih. Nah, nambahkan musik. Nah, ketika nambahkan musik, itu hebatnya kita bisa memilih musik yang sesuai seperti itu ya. Ini sebentar agak lama ini prosesnya ya, loadingnya. Sebentar kita sabar menunggu. Sambil menunggu ini kebuka, kita ke Gemini dulu ya. Gemini, ini juga klik video tree ya. Kemudian kita masukkan upload file yang tadi itu ya. Upload file yang tadi yang ini. Seperti itu. Nah, kita tambahkan dialog nih ya, tambahkan dialognya. Oke, kemudian tambah dialog, dialog artis ya, eh, dialog artis ya, atau sambil sambil eh, model tersebut mempromosikan model tersebut mempromosikan mempromosikan ke meja dengan dialog nah seperti ini ya kita dialog nah kita bingung nih dialognya seperti apa kita tanya ke ChatGPT lagi nih kalau kita buatkan ya buatkan narasi suara promosi pria seorang model pria mempromosikan kemeja muslim pria. Nah, coba ya. Kita cek nih. Kita cek ya. Kita cek ya narasi ini ya, narasi model lah ini. Oke. Kemeja pria ini dirancang untuk menemani laki-laki Anda nyaman ya. Eh, Badan gitu seperti ini ya. Cukup itu aja. Kemudian kita masuk ke ini ya. Nah, dengan model tersebut mempromosikan meja dengan dialog ya, eh, ya, dengan suara ini kita kasih petik ya kemeja muslim pria ini dirancang untuk menemani setiap langkah Anda kemudian nyaman dipakai nyaman dipakai seharian bahan adem dan potongan yang pas di badan ya silahkan miliki sekarang juga silahkan miliki sekarang juga
Pumpung masih ada promo gitu ya. Pumpung masih ada promo ya. Oke, kita klik ini ya, kita klik ya. Kita sudah, kita klik, kita kita ini ya, kita ini masih menunggu. Nah, kita kembali yang ke tadi dulu ya, yang Meta. Nah, ini Meta ini ada musik-musiknya ini ya. Ini ada musik-musiknya ini. Nah, nah, atau kita bisa cari yang nuansanya, vibes-nya Ramadan ya. Ramadan itu ya. Kita cari yang lagu Ramadan karena ini kemeja ya. Jadi ada nuansa-nuansanya ya. Kita tunggu lagi sebentar ya. Oke. Oke, sambil menunggu kita buka yang Pipit AI gitu ya. Coba kita buka Pipit AI sebentar ya. Eh, agak lemot ini karena membuka banyak ya ini. Nah, ini ada tambahkan musik ya. Saya tadi klik tambahkan musik. Eh, kita cari yang Ramadan, Ramadan gitu ya. Oke, coba ini Ramadan ya kita cari. Nah, ini ya. Ini klik terapkan. Nah, klik terapkan, dia akan mengenerate lagi nih. Mengenerate lagi, ini nanti akan jadi di sebelah sini ya. Kita cari yang Gemini, apakah Gemini sudah jadi? Nah, Gemini. Wah, ini Gemininya lagi. Saya tidak bisa melakukannya karena saya menerima banyak permintaan. Coba lagi nanti ya. Oke, kita coba lagi, coba. Karena banyak banget ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi, jangan menyerah gitu ya. Kita coba lagi, ini klik. Ya. Oke, klik. Kemudian kita klik cepat ya, seperti itu. Oke, ini lagi di-generate, mudah-mudahan bisa ya. Kemudian kita, ini saya akan close saja yang tidak berguna ya, biar tidak lemot gitu ya. Biar tidak lemot, ini Meta AI sudah, Google ini belum ya, ini sudah. Ini saya apa close saja gitu ya, yang sudah ini. Nah, ini yang tadi tambahkan musik ini ya, tambahkan musik jadinya seperti ini. Nih ya. Oke, seperti ini ya. Nah, Pak, kok sebentar ya? Karena ini apa gratisan ya itu ya. Tapi Anda bisa diakali, nanti buat lagi dengan produk yang sama dengan orang yang berbeda. Nanti kita kompilasi di CapCut, nanti kita kasih transisi ya, seperti itu. Ini hanya bisa 5 detik. Kita download ini ya. Kita coba download. Nah, ini muncul nih ya. Nah, ini muncul yang tadi kita buat ya. Oke. Nah, ini. Oke, kita sudah punya yang Meta AI ya. Kemudian kita coba ini. Ya ini sudah jadi ini ya. Sudah jadi. Kita klik coba ini. Kita klik. This men's Muslim shirt is designed to accompany your every step, Oh. comfortable for all-day wear, cool fabric, and a perfect fit. Oke. This men's Muslim shirt is designed to Bahasa accompany Inggris your ya. every step, comfortable for all-day wear, cool fabric, and a perfect fit. Oke, kita This men's Muslim shirt is designed to accompany your every step, coba kita buat lagi itu ya. Buat lagi. Anda dapat membuat, ini satu video lagi nih tuh ya. Oke, kita kasih, karena tadi bahasa Inggris ya, kita dengan dialog menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Tadi mereka nangkepnya bahasa Inggris gitu ya, tapi tidak apa-apa, kita coba lagi. Mudah-mudahan ini bisa gitu ya. Kita klik, ya kita sambil membuka ini, kita buka yang Pipit AI gitu ya. Pipit AI. Pipit AI itu ya, bibit AI. Nah, ini ya. Oke, kita buat. Nah, kalau bibit AI itu kita menggunakan apa? Kita kreditnya, kredit gratis, tapi kita nanti dikasih kredit itu apa? Selama kita kasih kredit ya. Oke, kita coba masuknya beda nih. Ini bukan akun saya. Oke, saya cari di yang lain ya, sebentar pipit ya, yang masih ada. Oke, kemudian saya cari yang sini ya, Pipit AI. Nah ini, Pipit AI. Nah ini, klik. Kita coba ya, Pipit AI. Oke, Pipit AI ya. Kita sambil nunggu yang tadi. Wah, ini hampir selesai ini ya.
Oke, oke, sambil ini kita coba Google AI Studio bisa enggak ya? Ini terkenalnya paling lama ini ya, karena banyak yang gunakan ya. Saya upload apa ini ya, kita gunakan ya. Ini yang 916 ya, kita deskripsikan sini. Nah, tapi ini tidak bisa untuk dialog, cukup sampai di sini gitu ya. Klik. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya nanti Anda cari, karena pengalaman saya generate menggunakan video AI ini sangat apa lama ya, dan kadangkala jamnya kuotanya kredit ya, karena banyak yang menggunakan ini. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini lagi generate. Kita lihat yang Gemini ya. Waduh ini ya. Kita mulai lagi ya. Jangan jangan apa? Jangan khawatir ini ya. Ini kita coba lagi ya. Biasanya bisa gitu ya. Kita masih punya satu. Pak katanya berbayar kok. Iya kan berbayar pun kita hanya tiap kalau gambar bebas, kalau video kita harus hanya 3 kali gitu ya. 3 kali sehari. Nanti besoknya 3 kali lagi, 3 kali lagi ya. Oke. Dalam menggunakan bahasa Indonesia ya. Coba yang AI Studio bisa enggak ya? Oke. Itu bisa enggak ya? Saya sudah ngetik ini ya. Kok hilang lagi? Sebentar. Ah ini video konten ya tadi. Nah ini masih masih nah, oh, kok bukan ya sebentar. Mana sih tadi ya yang punya saya ini yang itu ya. Oke, sebentar saya cari. Oke, saya ulangi lagi ya. Oh ini oh sebentar ya. Oh ini saya baru tahu kalau Google I/O Studio itu tidak boleh ditinggal ya ketika ketika apa? Ketika membuat ya, ini kita paling yang terakhir saja gitu ya. Ini hasil kemarin saya buat ini ya sama ya. Saya ulangi lagi, tapi nanti kita tunggu ininya saja. Apakah sudah bisa atau belum gitu ya. Jadi intinya sambil menunggu saya akan lanjutkan PowerPoint-nya dulu gitu ya. Sambil menunggu saya akan lanjutkan PowerPoint-nya gitu ya. Saya akan lanjutkan PowerPoint-nya. Ya, tadi sempat sampai sini. Intinya apa yang saya sampaikan tadi nanti bisa Anda oprek gitu ya, Anda oprek, dan tidak hanya Meta AI, tidak hanya Google AI Studio, ya tidak hanya apa Pipit AI, tapi banyak ini ada beberapa saran dari Saya masih saya. bingung. Nah ini ada Digen AI, ada Triamina AI, ada Grok AI, ada Lemarina, Kling AI, Halulilio AI. Pak, apakah Pak Ari sudah pernah menggunakan beberapa sudah, Digen AI sudah, lumayan juga, Triamina sudah. Yang saya belum menggunakan Grok AI dan Lemarina ya. Kita coba lagi, kita penasaran yang tadi. Ini hasilnya sudah cukup. Mudah-mudahan pakai bahasa Indonesia gitu ya. Ini. Kemeja muslim pria Nah, ini dirancang untuk menemani setiap langkah Anda, Oke, nyaman ya. dipakai seharian, bahan adem, dan potongan yang pas di badan. Silahkan miliki sekarang juga, mumpung masih ada promo. Kemeja muslim pria Ya ini kan? dirancang Nah, untuk bagus. menemani setiap langkah Saya Anda, download nyaman ya. dipakai seharian, Saya download. bahan adem, dan potongan yang pas di badan. Silahkan miliki sekarang juga, mumpung masih ada promo. Kemeja muslim pria ini dirancang untuk Nah, ini saya download, kemudian saya klik di sini ya. Coba. Kemeja muslim pria ini dirancang ini. untuk menemani setiap langkah Anda, Saya- nyaman dipakai seharian, bahan adem, dan potongan yang pas di badan. Oke. Silahkan miliki sekarang juga, mumpung masih ada promo. Oke ya, ini saya copy, saya apa gabungkan jadi satu yang tadi ya. Coba AI. Oke, kelas di sama kelas ini ya. Nah, ini hasilnya. Jadi tadi setelah kita uji coba ya, yang pertama ini adalah kita menggunakan ini saja ya, menggunakan yang data saja. Bentar. Nah, kita ya. Setelah kita uji coba dari pembuatan AI ya, yang pertama ini barang kita dari seller, kemudian kita nyari background ya, background di apa namanya di Pinterest seperti ini, kemudian kita gabungkan pakai ChatGPT, ini pakai Gemini, ini pakai ChatGPT, kemudian kita taruh di mana? Kemeja muslim pria ini dirancang untuk Google menemani setiap langkah Anda, VO3, nyaman dipakai ya, seharian, Google bahan VO3 adem, dan dan potongan sebagainya. yang pas di badan. Silahkan miliki sekarang. Tadi juga apa namanya yang tadi sudah ya, yang ini pakai pakai apa? Pakai Kemeja muslim pria ini ini sudah ini yang tadi ya, yang pakai Meta AI ini. Ini sebentar ya, pakai Meta AI. Oke ya, itu yang pakai Meta AI ya. Ini agak lemot ini. Nah ini sebentar. Oke, pakai Meta AI ya.
Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan itu ini Google AI Studio. Coba ini satu lagi ya, satu kali lagi. Ini seperti ini. Apa tadi promnya ya? Kita lihat promnya seperti apa. Ya, promnya seperti ini sampai ini ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak bisa ya nanti lain waktu gitu ya. Oh ini yang pipit belum ya? Pipit ya, pipit habis ini pipit dulu aja lah ya. Kalau EO lama ya. Pipit ya, pipit AI. Nah, ini Pivot AI, kemudian klik, mudah-mudahan cepat gitu ya. Nah, ini masuk mulai gratis atau masuk aja, masuk seperti itu ya. Eh, Masuk. Kalau di Pivot AI itu artisnya nggak bisa ngomong, tapi ada voice overnya ya. Nah, seperti ini kita masuk aja nih ya. Eh, Apa? Upload media ya. Kita cari yang ini ya, yang tadi kelas ini kita klik. Sama perintahnya ya, hanya saja ada kita kasih apa beda sedikit gitu ya. Kalau tadi artisnya yang ngomong, ini sekarang yang ngomong apa? Video lastik pemujaan tenang menggunakan iPhone terbaru ya. Kita cari yang tadi yang sudah kita close. Nah, di sini ada voice over, tambahkan voice over gitu ya dalam bahasa Indonesia ya. Tambahkan eh, voice over ya, over dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, itu ya. Kemudian kita klik di sini ya. Oke, kemeja Muslim ini dirancang ya nanti voice over dalam bahasa Indonesia ya. Kita coba ini ya. Bismillah, kita coba klik ya. Oke, kita coba generate ya. Oke, kita coba. Nah, sambil menunggu seperti biasa, kita cek yang pakai Google AI Studio gitu ya. Studio, mudah-mudahan bisa gitu ya. Upload. Kemudian kita ke sini, kita kasih ini. Nah, ini kita tunggu aja ya, tunggu aja. Karena kalau ini ditinggal lah kok, oh ini ada tulisannya ternyata ya, valid to generate video user exceeded quota ya, seperti biasa ya, kuotanya lagi rame ya. Nanti Anda bisa nyoba sendiri saja gitu ya. Pokoknya ini Google AI Studio, Google AI Studio gratis, gratis dapat 10 pembuatan ya. Kalau habis lagi ya kita pakai akun lain atau saya belum tahu ini dapat asupan kredit lagi atau tidak gitu ya. Kemudian kita cek yang tadi Google ini Pipit ya lagi menilai generate progress 21% ya. Oke, saya akan lanjutkan ke ini. Nah, ini sebagai tugas Anda nanti ini ada tugasnya ya. Silakan Anda buat satu foto produk dan satu video produk yang dihasilkan AI sesuai dengan produk bisnis Anda ya. Nah, nanti dikirim ke Google Classroom ya, Google Classroom. Nah, yang dikirim 3 file ya, yang dikirim itu 3 file ya, yang dikirim sebentar ya, yang dikirim 3 file. Satu file yang pertama ya, file foto produk asli ya, biar saya tahu ya Anda itu produk aslinya seperti apa ya saya nggak ingin ketika nggak ada produknya goib ya produknya goib produknya bikinan AI kemudian fotonya ini saya ingin lihat foto produknya asli ya misalkan kalau hijab seperti apa kalau gamis seperti apa terus yang kedua adalah file foto produk hasil AI ya kemudian yang ketiga file video produk hasil AI ya paling lambat kapan Pak paling lambat nanti seminggu ke depan ya. Kalau ini hari apa? Kalau ini tanggal 24 Desember, ya berarti paling lambat 30 Desember ya. Sudah saya posting di Google Classroom ya. Ini saya masukkan ke Google Classroom. Ini sambil menunggu ini ya. Classroom ya, Classroom. Saya akan posting nih ya di Google Classroom ya. Oke, seperti ini kelas ini ya, posting. Nanti saya akan posting di sini gitu ya. Nanti ini sabar ditunggu lagi ini kita penasaran ya. Jadi intinya yang perlu Anda tekankan di sini, eh, Pak nanti videonya bisa untuk tugas sosial media bisa gitu ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah apa ya yang saya tekankan sebentar ini ada ininya. Oke. Apa yang perlu saya tekankan di sini yang pertama yang berikutnya adalah ini ya.
Art AI itu bukan untuk menggantikan manusia, ya, tetapi untuk memperkuat kecerdasan, kreativitas, dan keputusan manusia. Jadi Anda sebagai mahasiswa jangan boleh ya menggunakan AI, tapi jangan terlalu dimanjakan. Kenapa? Nanti Anda malas untuk berpikir seperti itu ya, malas untuk berpikir sehingga nanti kalau Anda apply kerja, otak Anda nggak pernah diasah, ketergantungan AI maka akan repot seperti itu ya. Jadi saran saya gunakan AI dengan bijak ya. Misalkan untuk Pak boleh nggak menggunakan tugas nggak usah mata kuliah saya, tugas lain boleh tapi hanya untuk acuan. Jangan sampai copy paste langsung ke Microsoft Word. Nah, kadang saya menemui mahasiswa yang ketika diklik itu kok ketika dikirimkan itu saya cek bawahnya belum dihapus. Apakah saya mau buatkan bab 2 sekalian? Nah, itu nggak dihapus. Bahkan tulisannya masih abu-abu, masih ada garis-garisnya, masih ada emoticonnya. Ya, itu yang perlu perlu dicermati gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai Anda malas. Dan di dosen-dosen kita di Universitas Pekalongan itu sudah ada aplikasi Turnitin namanya ya. Jadi kalau tugas mahasiswa dimasukkan, nanti bisa dideteksi ya persentase AI-nya berapa nanti akan ketahuan. Oh, 90% AI, 10% human gitu ya. Nah, itu langsung aja kalau saya coret, nggak saya nilai. Tapi kalau 20% AI, 80% human, nah itu masih bisa ditolerir itu ya. Kita cek ini. Nah, ini sudah jadi. Ini pakai video ini ya. Bismillah, ini. Ini ya. Ini ya. Kemeja muslim pria ini dirancang untuk menemani setiap langkah Anda. Ya. Nyaman dipakai seharian, bahan adem, dan potongan yang pas di badan. Silahkan miliki sekarang juga mumpung masih ada promo. Nah, itu ya. Jadi kita sudah punya banyak itu ya. Kita punya banyak ini ya. Kita punya pakai AI. Saya tulisi generate pipit ya. Generate eh, pipit AI ya. Oke. Oke, kemudian coba saya akan ulas lagi ya kita hasilnya tadi. Hasilnya tadi ini AI, ini pembuatan video ke pemasaran ya. Yang kurang berarti apa yang tadi ya yang masih di sini ya. Mesti download itu ini pembuatan video ini. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kita saya kupas sebentar ya. Jadi awalnya kita punya seperti ini ya, seperti ini. Awalnya kita punya seperti ini. Kemudian kita punya background ya, punya background seperti ini. Kemudian kita generate. Ini menggunakan ini ya. Nah, ini video juga. Nah, ini menggunakan Kemeja ya. muslim pria ini dirancang Ya. untuk menemani setiap langkah Anda, nyaman dipakai sehari. Oke ya, itu nanti bisa Anda coba seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Kita ketemu di minggu depan kembali. Semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.